Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kita bahas untuk vakum delco. Ini vakum delco yang ada setelahnya. Ini pipa bagian akselerasi, masuknya ke karbu. Kalau ini masuknya ke intake manifold. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan soal settingan. Baut kontra ya. Kalau standarnya biasanya kalau yang original ya, ini disisain 3 ulir atau 4 atau 5 ya di sini nih. Soalnya kinerjanya kayak gini. Jadi ini saat idle dia akan terisap. Simpelnya seperti ini nih. Ini saat idle ya. Saat idle dia akan terisap tapi nggak penuh. Kayak gini, contohnya kayak gini. Nah, kayak gitu, dia nggak penuh. Tuh, ya, nggak nyampe mentok. Lah, nanti ini bagian akselerasi ya. Ini misalkan ini bagian akselerasi. Ini pasti mentok. Nih, kalau ini di shop, ini bisa mentok. Saya tinggal nyeting dari sini nih. Setting dari sini. Jadi ini fungsinya untuk mengendorkan atau mengurangi ketegangan per yang di dalam ya. Jadi intinya kalau yang original ya, jadi saat langsam dia maju, nanti maju ya sedikit ya. Terus nanti saat akselerasi dia mentok. Jadi misalkan jenengan kayak gini. Misalkan kondisi standarnya kan ini paling enggak 3 ulir atau 5 ulir ya. Jadi nanti fungsinya itu ya untuk timing maju berarti yang akselerasi ya. Itu kalau terlalu banyak, ini kan standarnya kayak gini nih. Ya. Ini saya jelaskan. Soalnya ini KW, kalau yang ori lebih mudah. Jadi ini kalau ini dimundurkan berarti timingnya lebih mundur nanti. Timingnya lebih mundur ya. Terus nanti saat akselerasi kayak gini. Saat langsam dia segini nih, kayak gini. Nah dia akan tarik segini, nih sedikit ya. Nanti akselerasi dia akan maju lagi kayak gini. Jadi untuk timing majunya ini juga kalau terlalu banyak itu berebet juga. Timing akselerasinya berarti yang ini berarti maksudnya ke karbu.
Jadi kalau majunya ini terlalu banyak juga nanti di RPM atas berbet ya. Bisa dari ini. Jadi ngakalinya itu bagian akselerasinya misalkan ini. Nih. Dari sini kita bagi. Jadi nanti saat langsam berapa, majunya sedikit, nanti saat akselerasi dia masih dapat maju timingnya. Jadi bisa dibilang timingnya itu majunya jangan sampai melebihi sampai 30 derajat atau terlalu respon ya. Jadi kayak gini nih. Misalkan sekarang kita langsam maju sedikit kayak gini ya. Nanti saat akselerasi dia maju lagi kayak gini. Nah, itu ya. Jadi dia langsam dari sini, dia akan maju sedikit kayak gini. Nanti saat akselerasi dia juga kayak gini lagi. Tuh. Kalau yang ori ini enggak terlalu keras ya. Ini bisa disetting dari sini. Kalau yang ori ini enggak terlalu keras. Ped yang dalam ini enggak terlalu keras. Makanya intinya ya gini. Ini semakin mundur, semakin habis dratnya ini ya. Berarti akselerasinya semakin banyak. Berarti timing majunya semakin banyak. Tenaganya memang oke, tinggal nanti berebut apa enggak. Itu ya. Kalau nyeting dari sini ya, berarti dia maju sedikit, nanti akselerasinya itu yang standarnya paling enggak misalkan dari 0 derajat masuk ke 10 derajat. Nanti maksimal dia saat akselerasi 20 derajat gitu ya. Nah, itu bisa tembus sampai ke 30 derajat karena timingnya majunya terlalu banyak yang ini. Contohnya kayak gini. Kayak gini, nah dia majunya lebih banyak kayak gini. Tuh, jadi kalau akselerasinya lebih banyak atau terlalu respon, ya berebet. Efek berebet dari sini bisa. Jadi saat yang saya entah ngerti apa enggak ya, maksud dan tujuan VT saya ini ngerti dan enggak ya. Intinya ini misalkan baut kontra ini dihabiskan ya, berarti dia mundur, nanti akselerasinya lebih banyak. Tapi kalau ini terlalu maju, jadi nanti untuk yang buat akselerasi nggak dapat juga, kayak gitu. Saat di sini ada isapan, saat akselerasinya nggak dapat. Nih, contohnya misalkan kayak gini nih. Ini dari baut sini ya, nih. Itu nanti dia habis. Ini saat di sini ada isapan, berarti ini masuk. Tuh habis. Nanti di sini ada isapan lagi, udah nggak bisa, udah mentok. Jadi makanya ini standarnya itu paling nggak disisain 3 drat. Kayak gitu. Untuk masalah berebet bukan dari karburator saja, dari sini bisa. Masalahnya apa? Per ketegangan yang dalam sini itu setiap kayak gini beda. Original terus KW dari berbagai merek itu ketegangan pernya juga itu beda-beda. Makanya kalau vakum dalam udah gantian itu memang settingannya dia akan berbeda. Kalau yang original biasanya ya gini nih, dia disisain. Soalnya kalau yang original dimajuin kayak gini, memang tenaganya oke untuk RPM atas, tinggal setiap unit itu ada yang mau apa enggak. Kalau enggak mau berarti biasanya berebut karena apa? Akselerasinya dia bisa tembus ke hampir mendekati 30 derajat. Kalau yang original ya. Jadi biasanya nanti dia respon. Di video saya itu ada ya, selain video ini ya. Itu ada. Jadi dia timing majunya ibarat kata itu yang seharusnya 10 derajat dari ideal 10 dari 0 derajat masuk ke 10 derajat ya. Ini berarti yang ini nih, pipa yang ini. Nah, nanti saat akselerasi harusnya 20 derajat dia tembus di atas 27 derajat, hampir mendekati 30 derajat. Itu ya bikin berebut. Terus terlalu cepat. Intinya timing majunya dia terlalu respon ya. Karena ketegangan per ini kan ada yang biar diatur, ada yang udah paten itu ya. Terlalu majunya terlalu cepat juga bikin berebut. Ini ya. Diakalin bisa dari sini ya, dari sini bisa. Diakalin dari sini bisa. Intinya ya gitu. Nih. Diakalin dari sini bisa. Disisain 5 drat atau 3 drat. Tinggal kemauan mesin. Maunya disisain berapa. Nanti yang penting saat ini difungsikan
berarti dia maju sedikit kayak gini, maju sedikit, nanti saat akselerasi dia bisa mentok kayak gini. Jadi ini bagian, misalkan kita setel di 0 derajat, nanti saat idle, saat mesin hidup dia masuk ke 10 derajat, nanti saat akselerasi dia maksimal ke 20 derajat, ya maksimal paling enggak ya di angka di bawah 25 derajat kayak gitu ya. Itu lebih enak ketemunya ya, soalnya kalau settingan kayak gini memang agak susah, tapi kalau ketemu ya iritnya dapat, tenaganya oke, RPM atasnya juga oke. Jadi karbon di knalpot juga nggak ada ya, bisa bersih karena alur dari settingan ini. Jadi settingan ini juga berpengaruh ke sistem emisi karbon di knalpot ya. Jadi masalah berebut dan enggak, pokoknya masalah berebut itu banyak ya, bukan dari karburator saja. Intinya dari ini ya, dari settingan ini Delco vakum atau oktan selektor, terus dari platina, dari kondisi as platina atau as Delco ya, terus dari kondisi kabel busi, dari kondisi tutup Delco ya, dari kondisi rotor ya. Kalau dari karbu berarti dari spuyer langsam, dari sistem emisi kontrol ya, dari selenoid karbu kan berarti urusannya itu, terus dari jalur udara spuyer langsam, besar kecilnya spuyer primer, terus spuyer power jet, spuyer bukan spuyer ya, sistem piston jet. Untuk sekunder ya berarti dari sini masalah sekunder. Yang jelas kalau masalah berebut itu jangan pernah fokus nanti diganti spuyer kecil kok apa bisa naik. Mau nggak pakai spuyer pun, unit nggak pakai spuyer, kalau memang settingan ininya nggak ketemu ya nggak akan nanjak. Jadi masalah settingan di unit itu bukan cuma karena besar kecilnya spuyer, tapi kita permintaan mesin itu di angka berapa, kita ikutin, kita setting. Makanya kalau saya nyeting itu nggak pernah fokus di satu sisi, bukan karburator saja, tapi dari ini. Apalagi kondisi ori, kondisi KW, faktor usia itu banyak banget. Makanya proses setting ya pasti beda-beda. Semuanya jadi pasti semuanya beda, walaupun satu tipe, satu apa itu di sini dari sini beda. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal nikmatin enaknya, iritnya dapet ya. Nanti kalau ininya memang udah ketemu, jadi memang harus bener-bener, ini kan modelnya urusannya dengan hati ya. Kalau unit-unit tahun muda lah itu udah diatur sama komputer, tapi kalau unit-unit jadul kayak gini kita atur sesuai dengan apa kemauan kita bisa. Oh kurang segini itu lebih mudah itu ya, dan nggak perlu pakai alat khusus, kita tinggal feeling kita gimana. Oke, terima kasih.